Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga untuk Pilkada Jakarta menunjukkan kemenangan Pramono Rano di atas 50%. Misalnya hasil hitung cepat SMRC menunjukkan Pramono Rano meraih 51,03% suara, Ridwan Suswono 38,8%, dan Dharma Kunwardana 10,17%. SMRC menyebutkan margin of error hitung cepat mereka 1,22%. Hasil hitung cepat SMRC ini sejalan dengan 4 lembaga lain, yaitu Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Parameter Politik Indonesia. Hitung cepat Carta Politika menunjukkan perolehan suara Pramono Rano sebesar 50,15%, Ridwan Suswono 39,25%, dan Dharma Kunwardana 10,60%. Selanjutnya, Indikator Politik Indonesia mencatat Pramono Rano meraih 49,87%, Ridwan Suswono 39,53%, dan Dharma Kunwardana 10,61%. Lalu hasil LSI menunjukkan Pramono Rano meraih 50,10% suara, Ridwan Suswono 39,29%, dan Dharma Kunwardana 10,61%. Margin of error lembaga survei ini berada di 1 hingga 2%. Hasil hitung cepat 5 lembaga survei ini bukan hasil final Pilkada Jakarta. Hasil akhir Pilkada Jakarta tetap mengacu pada real count Komisi Pemilihan Umum. Namun biasanya hasil hitung cepat tidak akan jauh berbeda dengan penghitungan suara oleh KPU. Adapun hasil real count Pilkada 2024 dapat dipantau secara online melalui laman situs web KPU hingga Senin 16 Desember 2024. Direktur Eksekutif Para Sindikat Firdika Rizky Utama menilai kunci utama kemenangan Pramono Rano adalah dukungan dua mantan gubernur Jakarta, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pramono Rano dianggap bisa menyatukan pendukung Anies dan Ahok yang berseberangan dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Faktor lain, kata Firdika, Pramono Rano mampu memanfaatkan influencer dan mengikuti tren media sosial seperti TikTok. Popularitas Rano sebagai sidul ikut menggerek perolehan suara pasangan Pramono Rano. Di samping itu, Firdika menilai pasangan Ridwan Suswono kalah karena jagoan Kimples itu melakukan berbagai blunder saat kampanye. Misalnya pernyataan Suswono tentang janda kaya dan pemuda pengangguran yang menggerus simpati publik kepada mereka. Firdika juga menyorot sikap Ridwan yang seolah-olah mendukung Persija dan mendekati suporter Persija di Jackmania. Menurut Firdika, mantan gubernur Jawa Barat itu seharusnya tidak perlu mencari simpati di Jackmania dengan mendukung Persija. Ridwan seharusnya cukup berbicara mengenai peningkatan fasilitas stadion seperti Jakarta International Stadium. Pengamat politik eksposit strategik Arief Susanto menilai faktor kemenangan Pramono Rano adalah mereka memiliki strategi jitu dalam mendekati pemilih. Misalnya Pramono Rano tidak mengandalkan dan menonjolkan PDI Perjuangan dalam berkampanye sehingga berbagai elemen masyarakat lebih mudah menerima pasangan ini. Berbeda dengan strategi Ridwan Suswono yang terkesan mengandalkan dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo. Akibatnya, mereka jadi terkesan tidak independen. Selain itu, Arief melihat mesin partai pendukung pasangan tersebut tidak bergerak maksimal di lapangan. Direktur Riset Indikator Politik Indonesia Muhammad Adam Kamil mengatakan, keunggulan Pramono Rano tidak bisa dipisahkan dari faktor kekecewaan pendukung Anies terhadap PKS. Selama ini, menurut Adam, survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa basis PKS tidak solid mendukung Ridwan Suswono. Padahal Suswono merupakan kader PKS. Sebagian pendukung PKS juga merupakan loyalis Anies. Karena itu, ketika Anies mendukung Pramono Rano, mereka bermigrasi memilih pasangan ini. Pramono Anung merespon positif hasil hitung cepat sejumlah lembaga tersebut. Ia pun berterima kasih kepada warga Jakarta. Namun politikus PDIP ini meminta masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan resmi KPU. Sedangkan Ridwan Kamil sempat menanggapi hasil hitung cepat. Ia mengaku masih menunggu keputusan hasil akhir dari KPU Jakarta pada 16 hingga 18 Desember mendatang. Ridwan mengatakan jika Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, pihaknya akan mengevaluasi strategi kubunya pada putaran pertama, tentang koalisi, metode kampanye, dan tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta. Adapun Dharma Pungrekun cukup bergembira melihat hasil quick count sejumlah lembaga di Pilkada Jakarta.